Nah, kalau misalnya kalian udah masuk kuliah nih, nah ini bener nih kata si Knight nih, jangan kaget karena kalian kalau lu kuliah, lu pasti bakal ketemu macam-macam orang kan. Lebih macam-macam daripada sekolah kan. Kalau sekolah kan biasanya kan satu pasti satu domisili lah ya gitu kan. Nah, kalau kuliah kan ada yang dari Sabang sampai Merauke semua ada di situ gitu kan. Ada yang ada yang kayak merantau dan semacamnya banyak gitu. Betul. Jadi kalian pasti bakal ketemu orang-orang yang emang orangnya baik, tapi banyak juga yang orangnya yang muka dua gitu kan. Atau ambinya tuh ambisius tapi ambinya tuh yang ngejatuhin orang. Kembali lagi di Talking Session bersama gua Dani dan co-host gua Dinui yang akan membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Nah, ini kuliah bukannya ini loh, apa ya? Gua mikir dulu. Soalnya kadang gua masih mikir kalau mau kuliah gitu. Kita dari kebutuhannya, atau duitnya, atau mungkin karena ya kebutuhan gua. Soalnya gua denger kuliah pun ada nggak sih orang yang datang kayak kuliah mahasiswa kupu-kupu. Gue tau lah kupu-kupu kayak gimana kan? Oh, banyak. Itu mereka bisa lulus dan dapat kerja kan? Bisa banget. Cuman sayang aja sih menurut gue. Kecuali kalau misalnya ada kupu-kupu, tapi dia sebenarnya kuliah habis itu pulang langsung kerja part time. Nah itu ya udah mau gimana lagi, harus kupu-kupu kan. Tapi biasanya kalau misalnya emang gak ada kerjaan lagi nih gitu kan, nganggur gitu, pas kuliah habis selesai kelas, saran gue sih emang lebih baik lu membangun networking. Nah ini gunanya kuliah tuh menurut gue tuh kayak gitu. Kalau menurut gue tuh pentingnya kuliah tuh sebenarnya bukan dari cuman ilmu yang lu dapat ketika kelas, tapi adalah networking dan membangun pola pikir sih. Nah, membangun pola pikir itu bisa bahas nanti. Koneksi gitu ya. Kalau networking ya kayak gini sih. Gue misalnya habis kelas gitu, gue ngobrol-ngobrol sama dosen di kantin, ngerokok gitu kan. Iya, dulu ada tuh dosen gue almarhum sih, udah sih meninggal pas Kapan nyusul? Itu baik, masih lama. Bukan. Tapi itu baik banget. Nah itu dia suka ngebantuin tuh. Oh lo kalau mau magang lo kasih tau gue aja gitu kan. Karena gue bantuin gitu. Oh iya pak, iya bang, iya be gitu. Bantuin. Tunggu. Di dosen umur berapa? Udah tua pak, umur 50 iya bang, iya om, iya kak, iya kek. Gue suka ketemu, soalnya panggilan dia biasanya gue manggilnya Pak Awa-Awa kan, tapi pas udah akrab manggilnya Babe. Pak Awa-Awa. Pak, ya gue manggilnya Babe gitu kan. Ya terus yang bisa membedakan tuh ini, misalnya lu nggak punya skill apapun, lu jelek tapi lu jilat-jilat itu tuh orang dalamnya gitu, atau nggak lu jilat atau nyogok buat bisa masuk posisi yang tinggi. Nah itu baru jilat secara tersirat. Pak. Oke, kamu masuk. Ya, tapi itu baru kurang ajar. Tapi kalau misalnya emang orang dalamnya tuh kayak, oh, lu katain Pak Bos. Lalalala. Apa sih kamu? Gue bayangin lagi. Cacat. Tapi kalau misalnya emang gini, biasanya kalau channel atau referensi gitu, berarti misalnya lu emang dia tahu nih lu kerjanya bener atau lu pinter. Nah dia bisa bantuin rekomendasi atau angkat nama lu ke tempat dia kerja atau ke temennya gitu. Si Dani dia orangnya etos kerjanya bagus nih, dia pinter juga, mungkin bisa masuk ke posisi ini misalnya. Oh berarti gua goblok ya. Tadi lu bilang siapa bilang, ya udah. Gila lo. Dari sama. Nah kayak gitu loh, itulah fungsinya ngobrol-ngobrol. Atau bisa juga ke sesama teman kuliah gitu, kayak teman gue buka bisnis bareng sama teman kuliahnya, bisa kayak gitu. Kayak kenal, oh ini gue ada orang yang mahir dengan ini, mungkin dia bisa dengan ngefit tempat ini gitu. Oh bisa. Dan perusahaan itu biasanya tergantung perusahaan juga sih, bisa ada yang jahat. Tapi biasanya kalau perusahaan masih baik ya, misalnya lu desainer gitu atau apa gitu, mereka pasti juga nyari yang desainer yang harga mahasiswa lah ya gitu kan. Tapi lu jangan mau dibayar sadis gitu ya, misalnya cuma dibayar 50.000 gitu, jangan. Enggak mungkin juga. Intinya mahasiswa at least mereka bisa makan dari itu lah, like iya. Lu bisa makan setidaknya kan buat seminggu atau sebulan gitu. Terus
Dan skill lo kan juga masih belajar nih kan. Nah, lu bisa yaudah yang penting gue Jadi belajar nggak sekalian juga langsung sekaligus di atas dibayar gitu. UMR atau gaji UMR, at least ada kayak 1 juta atau 500.000 lah. Yes. Jadi lu enaknya lu bisa sambil belajar dan dapat duit gitu loh. Nah itu Dan biasanya banyak portofolio tuh juga perusahaan ada nyari ya mahasiswa gitu. gitu. Betul banget. Portofolio juga. Nah soalnya mereka banyak nyari mahasiswa kan kayak gitu. Ini ada anak binus nih, gue kenal gitu kan. Lu bayar aja 1 juta gitu. Daripada lu beli cari desainer gitu 2 jutaan gitu. Ya tapi hasilnya ya gitu. Sayangnya. Heeh. Ya ada harga ada rupa lah gitu kan. Iya, soalnya orang nggak bisa dapetin 3 cuy, cuma dapat 2. Harga bagus, barang bagus, harga murah, cepat jadinya. Itu nggak bisa langsung dapetin semua. Lu mau dapat yang bagus Betul. ya harganya mahal. Lu mau dapat yang bagus ya lu mau dapat yang bagus sama cepet jadinya ya harganya mahal. Lah kalau mau dapat yang murah tapi kerjanya cepet ya ya ini kualitasnya nggak terlalu bagus. Dan sebaliknya itu semua. Betul. Nah itu si Wias tuh pernah tuh. Kayak aku dulu pas kuliah open komisi desain grafis di harga 100.000, lumayan buat jajan sambil belajar. Jadi ya kayak gitu-gitu sih. Ya. Bagus itu. Cuman kan kalau misalnya dari posisi lo yang nggak kuliah, ya itu nggak harus kuliah sih. Tapi selama itu cuma ngebuka channel doang sebenarnya. Kalau buat kayak gituan. Kalau misalnya lo kuliah. Dan kadang juga ini loh, orang kalau mau kuliah mereka mikirnya ke depannya ini buzzer apaan? Itu. Lu nggak tahu buzzer dan? Nggak tahu. Itu loh biasanya yang suka yang dari pemerintah gitu ngebuzz. Ya propaganda masa kini lah ibarat kata cyber army gitu loh. Maksudnya yang anu demo gitu ya? Nggak harus demo. Coba jelasin deh si Rido nih. Yang ahlinya anak buzzer siapa di sini? Kalau gue jelasin ntar malah melenceng dari topik nanti. Coba Rido tolong jelaskan tuh. Nah tadi mau nanya apa tadi? Yang ini ya yang ngemanas-manasin orang gitu ya? Ya semacam itu. Ngerti. Banyak juga ya. Tadi mau nanya apa nih? Ini loh, kalau kuliah juga kan selain budget, kadang orang ini loh masih belum yakin kalau dia lulus kuliah dan kenalannya itu banyak, belum yakin langsung dapat kerja gitu. Meanwhile kalau lu udah lulus SMA dan lu dapat kerja itu udah tepat pas di situ. Jadi lu nggak takut aja lu kedepannya bakal jadi mana. Iya. Nah itu contohnya gue tuh. Nah ini nih kenapa gue sebenarnya bukan role model yang cocok ya untuk ngebahas dari sisi pro kuliah ya. Di topik hari ini. Tapi nah ini kesalahan gue nih dulu. Gue kurang jago karena kan gue dulu kan gue kuliah hukum dulu. Gue ambil hukum internasional. Cuman gue kurang kurang cekatan nih dalam mencari koneksinya gue dulu untuk satset itu. Itu istilah itu bukan satset nih itu belum kurang lihai lah dalam mencari ini. Iya kurang lihai dan cekatan gitu dalam mencari koneksi kan. Nah jadinya pas lulus itu gue sulit karena gue dulu bener-bener apalagi pas semester akhir ya gue kayak udah mulai males gitu kan. Gue kayak udah mulai males gitu, teman-teman udah lulus terus gue udah mulai nggak mood kuliah gitu. Terus gue kayak jadi nggak aktif nyari koneksi atau segala macem. Jadinya pas gue lulus gue kan mau masuk NGO gitu-gitu kan, PBB atau non-government organization gitu loh. Organisasi non-negara kayak PBB. Hari ini kayaknya itu apa? Gak apa-apa sekarang belajar juga dan jadi ya kayak ini organisasi non pemerintah gitu loh, kayak kayak WWF tuh yang pandai itu tahu kan lo. Terus PBB atau Palang Merah itu kan NGO tuh, organisasi non pemerintah. Nah gue mau masuk kayak gitu-gituan kan dulu kan. Oh intinya organisasi yang tidak mostly politik gitu, at least ada koneksi dengan masyarakat gitu ya, literally. Politik sih masih nyambung kalau gue yang mau mengambil ya, soalnya kan gue nggak berskala besar gitu. Intinya nggak di bawah pemerintah, bukan lembaga pemerintah, tapi swasta gitu loh. Iya ngerti. Ya kan. Nah terus cuman itu kan butuh koneksi kan, gue butuh orang untuk merekomendasiin gue tuh.
Nah, sayangnya gue tuh nggak aktif waktu itu nyarinya, jadi gue susah banget masuk situ dan akhirnya gue nyerah. Dan Jadi, sekarang gua ada di server Creative Indonesia Community nge-host iya. dengan orang yang nggak jelas. Perjalanan gue Halo. panjang sih sebenarnya sih. Belum Tapi sih, jadi tapi buat ya, kalian mm-mm. terakhir, buat kalian yang kuliah rajin-rajin lah cari koneksi sih, saran gue penting banget. Ya, ya Hmm. mungkin kita break dulu dan mungkin kita ngebahas kayak dunia kuliah lagi, kayak apa yang kita harus lakukan pas kuliah atau kita apa yang harus kita lakukan kalau emang mau Betul. kerja gitu. Nah, Yap. lagu dulu nih. Baik, Dan lagu dan juga bagi apa? kalian yang mau request lagu, silakan DM gua sama Dinoy dan kita bakal play lagu kalian di podcast ini sebentar untuk break lagu. Silakan. Mantap. Oke, lagu pertama request dari Albert Luis Fonsi, Despacito. Oke, wait, tunggu apa? Hah? Wait, apa? Despacito 1, bukan 2. Enjoy. Oke, kembali lagi di Talking Session bersama gua Dani dan co-host gua Dinui. yang akan membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Nah, ini gua ingetin lagi nih, kalau ada yang mau request lagu, tolong ikutin lagunya yang agak ya. Yang santai-santai. Tadi santai tuh Dan. I know sih, tapi gua keinget meme-nya. Kecuali kalau tiba-tiba gue pasangnya Despacito 2, nah itu baru tuh. Tapi nggak apa-apa lah. Silakan request sepuasnya lah, bebas. Intinya Bebas. bukan yang eksplisit, tolong. Tapi ya kembali ke pembahasan kita tadi nih. Sampai Yang mana? kuliah. Sabar. Kenapa Pak sabar? Subuh. Apa? lanjut. Oke. Sampai mana tadi? Sampai kita ngebahas ini kan soal kuliah dan semacamnya. Kita udah tahu apa bagusnya kalau kita kuliah itu apa yang kita dapat, dan juga mendingan kalau kuliah itu bukan pikiran ijazahnya. Ijazah cuma kertas gitu. Kita kuliah untuk mencari koneksi. Nah, Ijazah tapi gue batu. prasasti. Iya. Tapi mungkin kita akan ngebahas kayak ini loh. Kalau dunia kuliah apa aja sih yang kita harus siapin kayak untuk kuliah ke depannya selain buku, mencari koneksi? tuh pensil, tas, Anda lucu sekali ya, Pak. Ya tapi kalau mau kuliah mesti apa harus disiapin? Nah, uang bener tuh, uang jajan. Oke, persiapan ini ya, bos mau masuk kuliah nih ya berarti ya. Like apa yang kita akan hadapi ke depannya gitu pas kita masuk kuliah? Nah, ini ada dua. Nah, kalau uang nih bagus nih, kalian berdua nih, si Rido sama uang, dia sama si Knight. Sama uang. Orang kan sebenarnya JPR-nya itu kan karena biaya kuliah itu kan mahal gitu. Emang mahal sih. Kalau misalnya emang kalian dari keluarga yang mampu, ya sikat aja gitu kan, nggak masalah. Cuman kan yang jadi masalah adalah ketika kalian misalnya dari keluarga yang tidak mampu atau apa gitu, yang untuk bisa biayain uang 1 semester aja tuh sulit gitu kan. Uang semester tuh sulit. Nah, itu ada alternatifnya. Lu bisa coba ikut beasiswa. Beasiswa kayak misalnya ada juga tuh yang kayak bidik misi atau beasiswa jarum, apa itu banyak. Nah, itu kalian bisa coba itu apply ke sana dulu supaya kalian bisa masuk kuliah. Kalau misalnya emang kalian pengen kuliah ya. Jadi kalian bisa dapat beasiswa. Jadi kalian bisa dapat uang saku, terus dapat uang semesternya dibayarin sama penyedia beasiswa. Jadi kalian hidupnya enak loh, kalian tinggal belajar doang intinya. Gitu. Nah, itu yang positifnya ya. Yang negatifnya gimana? Kalau negatifnya, nah ini ada contoh kasusnya. Itu Sinha itu langsung ada tuh. Ini kalau tadi yang misalnya untuk masuk kuliah ya. Nah, ini kalau misalnya kalian misalnya ada masuk kuliah nih. Uang mantap. Bukan nggak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah masuk kuliah nih, nah ini bener nih kata Sin Knight nih, jangan kaget karena kalian kalau lu kuliah, lu pasti bakal ketemu macam-macam orang kan. Lebih macam-macam daripada sekolah kan. Kalau sekolah kan biasanya kan satu domisili lah ya gitu kan. Nah, kalau kuliah kan ada yang dari Sabang sampai Merauke semua ada di situ gitu kan. Ada yang kayak merantau dan semacamnya banyak gitu. Betul. Jadi kalian pasti bakal ketemu orang-orang yang emang orangnya baik, tapi banyak juga yang orangnya yang muka dua gitu kan. Atau ambinya tuh ambisius, tapi ambinya tuh yang ngejatuhin orang. Bukan.
itu sebutannya gini mahasiswa ambis gitu atau ambi gitu, gue bilangnya ambi sih, yang ambisius Maksudnya kayak banget gitu gimana? kan, kayak ini, wah gue dapat nilai bagus nih, atau kalau ini tuh harus yang terdepan gitu. Aha. Itu nggak salah, Tapi dia itu hak lo. morotin orang yang lain gitu. Bukan Iya, dengan cara tapi dia dia berusaha, tapi dia kayak nurunin nilainya orang lain gitu. exactly, dan gue pernah ngerasain itu, dan sampai gue Lu nggak jadi lulus pelaku satu mata atau kuliah. korban nih? Nggak, gue korban nih, gue nggak lulus satu mata Oh, kuliah tuh gara-gara itu, gue nunggu setahun gara-gara itu. Gue ngerasain banget, itu pertama kali gue ketemu sama orang kayak gitu tuh dari situ tuh kuliah tuh. eh Dari waktu itu gue suruh kerja tugas, suruh bikin esai gitu. mhm. Nah tapi tiba-tiba ya itu gue suruh nyari kasus di perpus, sumbernya di perpus. Nah itu sama setiap orang itu bukunya tuh buku yang perpus yang gue butuhkan itu diumpetin sama dia. Jadi Like disembunyiin gitu. disembunyiin. Jadi pas gue nyari-nyari tuh nggak ada tuh bukunya. Baru Kan pas udah selesai disembunyiin. baru muncul buku. Iya disembunyiin ternyata kan. Ya gimana? Kurang ajar. Kalau ada mah nggak disembunyiin. Iya. Ini Akhirnya lucu ya gak sih? udah akhirnya. Ini Iya iya iya. Ya ketawa, bener ketawa, juga ketawa. sih lu. Gak mau. Tapi ya gitu, dan lu bakal ketemu yang kayak gitu-gitu sih biasanya. Yang intinya orang Nah yang itu kelorotin biasanya. lu juga ya. Jadi nggak cuma di dunia kerja, bahkan di dunia kuliah pun lu udah bisa ketemu sama orang kayak gitu. Jadi Nah, itu juga ngebantu lu sih untuk prepare ke dunia kerja, yang pasti lu bakal ketemu orang kayak gitu biasanya. tapi kalau Alhamdulillah gue dunia belum pernah kerja sih. gini cuy. Kalau dunia kerja mostly orang ini dia fokus ya duit aja daripada eh kayak mereka nggak pernah ada sih beberapa karyawan yang menjilat karena gue pengalamannya pernah ketemu orang gitu dan gue pernah jadi salah satunya gitu. Soalnya menjilat Udah bos dijilat. itu kadang nggak gitu. Kayak ini kita harus menjilat gitu kalau mau kita bagus di tatapan bos. Realitanya cuy, kalau dunia kerja emang gitu, jujur. Nah, jadi satu-satunya cara kalau emang lu mau dinotis sama bos ya lu menjilat tapi jangan sampai kelihatan banget lah gitu, kayak ini loh. Lu baik-baik aja kerjaan lu dengan bagus, tapi ke depan-depannya lu kayak lebih on top dikit gitu. Kelihatan lebih bersinar yang lain dikit kayak gitu. Itu nggak masalah sih sebenarnya, sah-sah aja, asal tidak menafikan peran kolega lu sih, intinya sih gitu. Nah sayangnya kebanyakan orang di kuliah kayak orang di tempat kerja kayak gitu. Sayangnya. Betul sih, betul. Tapi kan ini udah diomongin nih soal yang kuliah dan kerja itu alasannya gimana. Nah, kayak apa yang kita siapin kalau dunia kuliah kan dan apa yang kita dapatin. Nah, kalau dunia kerja kan beda lagi kan. Ya, Apalagi gue lu pengen kayak tahu nih. lulusan SMA dan semacam. Nah, ini pengalaman gua dan gua pernah udah ngelewatin ini banyak. Kan yang gua tahu itu awal-awal kalau gua kerja, oke, gua lulus langsung kerja itu pasti gua dapat duit ya. Nggak seperti itu. Lu bagi yang langsung kerja, apalagi yang lulusan SMA, lu jangan expect orang yang udah kerja yang sama lu kerja di situ baru masuk tapi di mana dia lebih tinggi derajat kuliahnya itu lu bisa lebih dari mereka deh, enggak, malah mereka pasti duluan dari lu. Tetapi ada caranya biar lu nangkisin hal itu dengan cara pas lu masuk, pas lu magang, lu harus lebih kayak yang gue bilang tadi, lebih terang. Jadi mungkin lu tingkatin performa kerja lu, memperbagus performa kerja lu kayak gimana. Lu harus baik sama bos yang lu dan lu harus sedia sabar dan senyum gitu. Intinya apapun yang terjadi, oh siap kak, oh iya nggak apa-apa, oh ya makasih gitu. Lu harus pasang muka yang lain gitu. Walaupun lu capek, lu kesel, lu harus kayak at least gua di sini duit gitu aja. Emang sedih sih, kedengarannya sedih, tapi at least ya satu-satunya itu biar lu tetap ditahan dan bisa mengalahkan orang yang lebih tinggi pendidikannya dari lu. Soalnya kalau kebanyakan orang yang gimana gua dulu itu paling tinggi dia S1, S2 cuy, perusahaan. Nah gua kan kerja di perusahaan juga tapi OB kan. Mereka S1, S2 tetap tapi OB gitu. Oh, kenapa kalian daftar jadi OB? Kalian S1, S2 kan?
Ya udahlah, Hmm. tapi kan gua yang SMA langsung dipikir, ah ini lulusan SMA ini nggak mungkin tahan nih, nggak mungkin bagus ya. Ya gua di situ gua kerja banyak lah, gua tempat sampahnya pun itu gua kotor-kotor gua masukin lah apa, gua nggak peduli ini apa ini bau, nggak peduli, gua intinya di situ gua bersih-bersih, intinya itu kerjaan gua gitu. Hmm. Karena ya dunia kerja lu harus siap bersaing untuk demi Betul. mendapatkan hati bos lu. Mhm. Kalau lu nggak bersaing ya maaf aja lu jatuh. Soalnya di dunia kerja itu sendiri cuy, lu nggak ada temen kecuali lu memulai bisnis. Nah bisnisnya itu sama temen, tapi temen lu juga bisa jadi musuh, yang dimana kalau lu kerja sama, nah dia mau berhenti, dia muncul dari kayak stand yang lain gitu, lu jual ayam geprek bensu, yang muncul geprek bensu yang lain, itu bahaya. Nah, gitu. Kenapa Kayak gue kasusnya Bensu itu ya. tolong disensor editor, Iya, tolong ya. tolong Editor tolong disensor disensor. tadi. Aduh, gue keceplosan. Bisa lah. Pip. Iya. Nah kan habis itu ya gitu, semua kalau di dunia bisnis atau kerjaan pasti akan jadi musuh lu pada waktunya. Tidak ada namanya rival, itu semua musuh. Itu kerasnya tuh ya. Mm-mm. Jujur kalau emang lu mau kuliah atau kerja, ya dua-duanya nggak apa-apa sih, asal lu siap yang mana mau lu jalanin. Lu kalau mau kerja, lu siap-siap menghadapi banyak apa kayak gunung, apa lu daki semua gitu, lu harus siap-siap ngejilat orang, lu harus siap-siap pasang muka lain, lu harus pintar cara ngadepin orang baru dan customer semacamnya. Lu harus siap dengan itu. Kalau kuliah bisa dibilang kayak lebih mild gitu sih, jujur. Soalnya kan kuliah, ya lu datang kuliah cuma belajar kan, lu nggak ada bersaing atau apapun. Nah, gue pengen tahu. Atau ada. Ada sih sebenarnya ada. Kayak tadi gue bilang tadi. Tapi gue pengen tahu sih, dan kayak misalnya nih, lu ya sebagai lulusan SMA gitu, langsung kerja, dan lu gue tuh pengen tahu, misalnya. No, pada yang ke-trigger. Apa kamu bilang? Itu nanti kita bahas tuh. Nah, gue pengen nanya sih ke lu sebagai mahasiswa yang SMA lagi. Gue mahasiswa. Lulusan SMA. Gue bilangnya mahasiswa yang lulus SMA gitu. Nggak lulusan SMA langsung kerja Mantan gitu. siswa semua. Ada nggak sih yang lu diremehkan banget sama yang lulusan S1? Sering. Nah, gue pengen tahu kayak gimana itu diremehkannya, kayak gimana. Ya, lu dianggap kayak skill lu semata-mata gitu, padahal lu masih banyak skillnya. Nah, gimana itu lu harus tunjukin secara halus. Kalau misalnya dia bilang kayak, kamu coba ini, kerjain ini. Nah, lu tahu kan lu kerjanya ini simple, tapi lu mau kayak lebih berbagus aja. Jadi lu mungkin cek ada yang error, kayak ada yang kurang kan di sini. Oh, ini agak kurang, coba lu bersihin ini, lu bersihin itu, bersihin itu, tambahin ini itu. Nah, pas lu kasih, oh kok kelihatannya lebih bagus ini. Oh iya tadi saya tambahkan ini, soalnya kelihatan agak kurang gitu, jadi makanya saya tambahin. Nah, itu lu bersinar sedikit kan. Gitu. Emang paling sering kalau diremehkan kalau di tempat kerja. Betul. Bahkan S1 aja diremehkan sih. Ini juga kayak dulu di kantor lama gue tuh tahun 2017 ada yang lulusannya kan dari swasta, berkata swasta akreditasi B lah gitu kan. Sedangkan sisanya tuh kan kayak pada yang lulusan PTN atau PTS tapi setidaknya akreditasi A gitu yang terkenal gitu lah. PTS swasta. Nah itu yang si akreditasi B ini sering banget diremehin gitu loh. Itu kerasa juga sih pas kerja. Kayak, wah ini si lulusan ini nih gitu kan, lulusan kampus X gitu kan. Pantas aja kerjanya nggak bener. Ada tuh yang kayak gitu tuh, toksik ya dunia kerja tuh. Namanya gitu. Tempat yang gue bilang tadi kan kembali ke awal. Tempat kerja tidak ada teman, coy. Jujur. Kecuali emang lu temen di luar tempat kerja, itu teman. Tapi kalau kembali ke kerjaan, itu lu saingan lu. Makanya sore-sore aja nih kalau lu bilang lu pengen berbisnis secara sehat dan secara baik, tidak ada, coy. Jujur. Pertandingan itu blood and sweat semua. Tapi itu selain itu cuman ini ya cuman satu instance itu doang sih.
Hmm. Tapi untungnya sih selama gua kerja di 2 kantor yang berbeda, di luar yang itu yang pertama tadi ya, Hmm. so far so fine sih untungnya. Gua mungkin karena gua kantor kecil kali dulu kan, bukan kantor gede. Kecuali kalau emang big corporate gitu ya, itu pasti kayak lu bilang tadi tuh, itu udah mutlak banget kayaknya. Tapi kalau misalnya kantor kecil kayak startup yang isinya paling cuma 15-20 orang itu kayak masih lebih apa ya? Lebih santai ya. Lebih santai dan suasana kolaborasinya lebih enak Ya gitu. soalnya kalau ini loh, kalau bisnis kecil yang gue tahu ya, kalau bisnis kecil, mereka itu bekerja sama dengan tim yang lain untuk memperbagus tempat kerja mereka. Nah, Betul. kalau tempat kerja mereka udah baru sukses, tunggu aja waktunya mereka ada yang berkhianat. Tunggu aja. Ya kayak e-commerce yang sekarang nih yang gede banget kan, dulu awal kecil banget, sekarang udah gede kan, ya udah sama aja gitu. Ya gitu aja sih. Kalau tempat kerja jujur emang keras, tapi pas lu udah masuk kerjaan dan lu tahu apa yang lu hadapi nanti, pas lu mau masuk kuliah, lu udah siap. Oh, ternyata orangnya kayak gini. Oh, ternyata orangnya kayak gitu. Bisa hafal karakter mereka. Soalnya lu tahu kalau mereka lulus nanti bakal jadi apa. Yes. Itu gua ngeliat banget sih. Itu mungkin nanti bisa dibahas ya nanti apa kayak karena dulu bilang gak ada persaingan kan dalam dunia perkuliahan. Nah, kita bahas tuh nanti. Iya. Sama Kita nanti break dikit lah. kegiatan nanti. Oh. Mungkin Ada mau update break dulu sekarang atau juga ini. Kalian kalau ada mau request lagu silakan nih. Mhm. Atau mungkin ada yang mau curhat soal kuliahannya, gitu, kesempatan Ya kalian. boleh nih. banget. Iya. Dan juga ada pemberitahuan sih nanti di bagian akhir podcast nanti ini soal yang tamunya Reon. Tapi itu nanti. Wow. Apaan Kayaknya bakal wow? menarik sih. Si siapa namanya? Reon itu. Ini bakal menarik sih. Yap. Oke, mungkin kita break dulu kali ya. Oke, lagu berikutnya di-request oleh Night, Pushback oleh One Ok Rock. Enjoy. Oke, kembali lagi di Talking Session bersama gua Dani dan co-host gua Dinui, yang akan membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Nah, kita kan udah ngebahas soal ini yang kerjaan juga kan. Bisa nggak ngebahas yang tadi? Kenapa emang? Kenapa lu? Yang gua di call out. Jadi apa dan bayangan lu dan ketika lu kuliah tuh apa di mata lu nih, di orang yang nggak kuliah, ketika lu melihat mahasiswa mereka ngapain aja gitu selama dunia perkuliahan? Demo. Itu nggak salah. Tapi apa deh selain demo deh, selain sama belajar? Selain demo mau belajar. Mabok, bener sih. Mabok, bener. Nongkrong. Ya itu sih gue lihat mereka pertumbuhan kayak persaingannya kayak gimana yang gue pikir. Ada cuy. Persaingan ini sih satu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau nambahin sesuai dengan pengalaman kalian boleh banget ya. Ini soal pengalaman dari pengalaman gue. Sharing silakan. Itu kalau misalnya dari pengalaman gue sendiri itu tadi tuh yang kayak gue bilang tadi. Karena itu kan apa? Gue cepet-cepetan ini kan nyari topik, dari judul maksud gue. Nyari kasus buat jadiin esai gue kan. Nah akhirnya gue gak lulus, jadi gue nunggu setahun. Nah anjir emang. Nah itu lu biasanya apa disantet ya gitu orangnya? Enggak sih, gue gak balas dendam sih. Emang gue kasih sepanjang kuliah akhirnya gue kacangin aja orangnya. Terus apa? Halo yo, siapa lu? Kayak gue ketemu tuh pas lulus kan, gue makan di McD gitu kan, ketemu dia tuh, weh, Dinui, kasirnya gitu. Enggak, lagi sama teman-teman kantornya gitu kan, weh Dinui, dari mana lo? Terus gue bete ketemu dia kan, kurang aja ketemu dia lagi, malas banget, dari luar gue bilang, dari luar, semua ketawa gitu kan, gue cabut aja. Tapi ngaruh ya gitu.
Mhm. Ya, tapi itu kalau misalnya dari sisi akademis ya, kalau akademis emang nggak begitu banyak karena kan gue lo gitu kan. Iya, Kalau iya. akademis tuh kebanyakan. Kecuali kalau misalnya emang mau diskusi bareng ya go. Cuman persaingan itu nah pas banget. Kata-kata Wias sih kebanyakan persaingan itu kalau ikut organisasi dan itu juga kalau ambisius. Nah, Hmm. lu yang bakal ngerasain yang namanya politik kampus, itu Kubu-kubuan. iya bener brengsek-brengseknya manusia ya, bahkan udah tuh udah banyak banget tuh, bibit-bibitnya tuh udah kelihatan tuh dari zaman kuliah tuh biasanya tuh. Apalagi kalau misalnya lu ikut BEM atau senat gitu kan, Heeh. apa yang organisasi yang apa yang gede-gedenya gitu, itu kerasa banget tuh yang Oh, namanya serem senggol ya. bacok. Iya, senggol bacok itu kalau misalnya lu emang ikut organisasi yang kayak begitu ya, dan lu ambisius gitu, itu kerasa banget. Cuma biasanya banyak juga sih Senggol yang santai. bacok nih, karate, silat gitu. Iya. Nah, kecuali kalau misalnya emang lu mau daftar jadi ketua BEM, nah itu lu baru tuh ngerasain toksiknya dunia tuh. Cuman kalau misalnya lu kayak staff atau mungkin kepala divisi itu masih oke lah gitu kan. Itu contohnya kayak waktu gue kuliah itu tuh pemilihan ketua BEM Mhm. yang tingkat universitas ya. Itu kan banyak ya yang orang-orang yang sebenarnya orang partai juga gitu kan, Heeh. masuk-masuk ke kampus gitu kan, Orang kader-kadernya partai lah, partai gitulah. literally partai gitu, Golkar semacamnya. Iya, adalah partai-partai gitu kan yang gede gitu kan. Kan mereka suka nyari kader-kader kan dari mahasiswa kan. Oh, Jadi mereka berarti udah bikin jadi gitu ya. Jadi mereka nyari anak buah demo dari situ. bisa. Tapi emang biasanya emang banyak kan emang buat diterjunkan ke dunia seperti itu gitu kan. Nah, apa? Politik-politiknya itu misalnya Kamu mau jadi mereka sampah biasanya masyarakat nggak? bikin Gitu. gak harus demo sih sebenarnya, cuman ada itu nanti pas mereka lulus nanti gitu. Tapi bang udah dibentuknya dari zaman kuliah gitu. Nah, itu kan mereka suka bikin sayap-sayap organisasi mahasiswaan gitu kan. Nah, itu Mhm. ntar jadinya konflik gitu kan. Ntar misalnya dari kelompok A nih, ketuanya dari kelompok A gitu kan. Nah, saingannya dari calon ketua yang baru ini di kelompok B. Wah, udah tuh senggol-senggolannya tuh gede banget. Terus intinya toksik lah. Gue aja males sebenarnya bahas ini sebenarnya. Karena dulu Ya gue tapi ini ngerasain dan gue pembahasan males topik, gitu. harus ini topik podcast. Tidak Jangan, mau, aku harus. Lu takut. dibayar. Ya, gue takut gitu kan. Ntar gue hilang Besok-besok nanti. hilang. Iya. Cuman ya gitu. Intinya sih gitu sih. Kebanyakan kalau organisasi sih gue santai kan. Perfilma ya, pers Hmm. fotografi film musik mahasiswa itu. Nah, itu jadi isinya ya udah isinya Perfilma, kayak gue gue kira semua itu lah. apa? Gue kira itu apa ini? Mentega. Filma. Itu filma anjir. Gue pikir Nah, mentega. itu kalau misalnya organisasi. Nah, bener nih kata si Knight nih, menurut gua kalau lu bisa nyari temen yang bener, lu bisa banget kebantu. Tapi kalau teman-teman lu semua kayak setan, ya mungkin lu akan jahat-jahat. Ngerasain sendiri, Itu enggak, itu kebantu pas malah skripsi. ngefek juga di tempat kerja sih, Din. Itu ngefek di tempat kerja juga. Betul. Soalnya ini loh, kalau di tempat kerja, lu pasti ketemu juga yang tempat perkumpulan kayak di lantai 1, dia selalu ngumpul sama ini, selalu ngumpul itu kan. Nah, Iya. pasti muncul aja kayak ini, perkumpulannya sendiri. Kayak, Yes, betul. hangout di sini yuk. Kita nanti kalau kerja ada kayak meeting atau di sini aja. Oh, tapi kok nggak ada duit. Santai, nggak usah. Itu juga, kalau ada itu kita bisa kusuk-kusuk di sini yuk. Nah, itu juga salah. Nah, di situ juga bisa aja muncul kayak, di kantor kita ini udah mulai lama, tapi kita kok gaji masih sama. Mau mulai bisnis sendiri nggak? Gitu. Itu mulai itu persaingannya. Nah, tapi nanti tanya kayak, tapi kantor kita kan udah bagus nih. Ya, kita ambil aja aset dari kantor, kita pakai dan gunain dikit. Nah, itu sampahnya muncul. Mau kalau ada kayak gitu tuh ya. Wah, gua keluar, gua nggak ikutan. Itu sampahnya. Itu lo harus pilih, lo kalau mau komit, ini jalan yang bener nggak bagi lo. Itu tidak salah, jujur. Tidak salah, karena namanya juga bisnis kan emang banyak rivalry dan persaingan. Tapi yang namanya bisnis, lu gak peduli ini baik atau buruk, coy. At least itu menghasilkan duit dan profit buat lu. Itu bisnis. Bisnis kan sama kayak perang lah ibarat kata. Nggak ada Iya, teman, nggak ada musuh, yang ada cuma kepentingan. Yoi. Politik juga sih ujung-ujungnya.
Intinya kuliah sama kerja pun sama hasilnya. Lu harus siap memilih dan komit dengan satu pilihan yang nanti. Dan pilihannya Betul. itu bisa aja mengubah karakter lu sama point view orang ke lu. Mhm. Nah itu bisa tuh. Kalau untuk hal ini berarti ya sama aja lah ya. Mencari teman atau mencari ally lah berkata. Intinya atau Eh, kayak perkumpulan yang benar gitu, yang tapi mhm. ini ingat perkumpulannya itu yang benar, bukan yang kayak suci-suci atau kayak baik-baik gitu, enggak. Yang benar sampai nggak ngerugiin material lu dengan mental lu dan perspektif orang ke lu gitu. Jangan sampai karakter Intinya lu bisa rusak dalam kehidupan ini. intinya yang bisa ngebantu lo maju berkembang bersama lah Ya gitu. benar. Di pizza Bawa merek lagi. Tolong editor disensor nanti ya. sensor lagi. Dikasihan si Buya sih. Kita Hati-hati lo. Wah, tapi tapi gue ada perspektif juga apa dari ini. Kalau kuliah gue bisa ngasih tips sih buat yang masih kuliah terutama ya. Nah, itu Mungkin buat nanti ada. penutup lah. Itu bisa Ini tuh ya. apa? Si Buya Untuk bilang yang dia apa? apa? Untuk yang nyari teman. Oke, lanjut. Oke. Yang Wiyas ini bilang ini, iya ngebantu banget. Kan si Naj bilang ini, menurut gua kalau lu nyari temen yang bener ya lu bisa banget kebantu. Tapi kalau temen lu semua kayak setan yang mungkin lu terjadinya juga. Nah, yang membantu banget sih minimal punya temen satu jurusan yang bener-bener baik. Pengalamanku juga aku nggak terlalu aktif di kampus mirip kupu-kupu. Tapi aku lebih aktif di organisasi luar. Jadi setiap tanya masalah kampus untuk ada satu orang teman yang udah aku bilang baik banget dan siap membantu. Itu sih kembali kayak ini soal organisasi. Ini gua ngomongin soal organisasi kayak wajib gak sih lu ikut organisasi di kuliahan? Enggak wajib. Itu benar-benar pilihan lo sendiri. Pokoknya semua Bener tuh kan? pilihan lo. Makanya itu kebanyakan gue denger bullshitnya orang-orang ini loh. Anak-anak senior bilang, kamu harus ikut ini kalau mau dapat nilai tambahan, kamu harus ikut ini kalau mau dapat tambahan. Padahal nilai aslinya itu ya kalian semua sama rata. Gue nggak tahu di kampus mana, tapi kalau di kampus gue sih nggak pernah diancam gitu sih. Hampir kebanyakan ada yang kayak iming-iming kamu harus ikut ini gitu, biar ada nilai tambahan. Padahal aslinya itu seniornya cuma mau cari ini anggota yang lebih banyak. Itu seniornya harus diospek dulu sama gue tuh. Ya. Itu bisa gue jelasin tuh nanti tuh tips-tipsnya kalau misalnya jadi senior yang galak. Menghindari ya, mungkin gue kasih tips juga buat yang mau gas di tempat langsung kerja gitu. Bagi perspektif gue. Ya. Kalau gue kan mungkin bisa bantu. Gue banyak sering ini pengalaman gue nggak bagus kalau kerja. Kalau gue bisa ngebantu ngasih tips ini apa berarti nanti apa tips menghindari senior yang jahat dan senior yang baik gitu. Apa mendekatkan diri dengan senior yang baik. Mendekatkan dengan Tuhan. Ya, berarti ikut ini dong organisasi dakwah kampus gitu. Iya. Rohis. Iya, Rohis gitu. Itu bisa. Oh, gue inget deh. Apa? Ada temen gue yang baik-baik juga nih kayak si Bias nih. Gue kan ini kan biasanya kan kalau di kampus itu, kalau kuliah itu kan suka dikasih jatah misalnya 2 SKS. Kalau 2 SKS tuh itu kayak bobotnya. Jadi kan lu kayak kuliah gue 144 SKS plus skripsi itu baru bisa lulus kan. Itu apa? Sistem kebut semalam bukan itu. Singkatannya apa ya? Gue lupa. Coba kalian tulis kalau masih inget. Jadi SKS tuh kayak bobot kuliahnya. Masih kuliah, si Dino udah tua guys. Jadi SKS tuh kayak bobot. Jadi kayak misalnya satu mata kuliah itu ada 2 SKS atau 3 SKS atau 6 SKS. Kayak nilai ini kak, nilai tanya gitu minimal gitu. Bukan. Jadi persyaratan lo supaya bisa lulus itu kayak di gua tuh 144 SKS. Nah, gua harus bisa ngambil kuliah ini yang jumlahnya 2 SKS, 4 SKS sampai terkumpul jadi 144 SKS. Banyak banget dong itu. Lumayan. Nah, ya bisa lah 3,5 tahun gitu kan, tergantung mata kuliah yang lo ambil juga makanya. Ya, 1 kredit semester bener. Itu bobotnya. Jadi lu harus penuhin kreditnya. Kreditnya itu 144, terus bisa penuhin sampai 144 itu. Nah, kalau skripsi itu waktu itu gue 4 SKS. Nah, kalau 2 SKS itu biasanya suka dapet jatah bolos 3 kali. Kalau 3 SKS jatah bolos 4 kali gitu kan.
Nah, gue tuh tipe orang yang nggak pernah tipsen sebenarnya. Gue bolos ya udah gue bolos aja gitu kan. Emang gue lagi males gitu. Jujur ya. Heeh. Iya, gue yaudahlah gue peduli amat. Gue juga ini kan ngeri-ngeri sedap juga kan kalau ketahuan Jadi soalnya apa kan. nanti telat lulus Heeh. ya. Tapi saya telat lulus. Enggak, kalau telat lulus emang itu bukan karena emang gue ini apa gara-gara gue bolos, bukan. Itu emang karena gue ngambilnya mata kuliah susah anjir. Terus apa, Hukum tapi sih. emang biasa suka bolos kan, dan itu wajar banget tuh, sebebas itulah intinya gitu kan, lu mau bolos suka-suka lu lah gitu. Nah itu temen gua misalnya gini kan, bro tipsenin gua dong gitu kan, gua bolos nih besok gitu kan, iya gitu, tanda tangan gitu kan. Nah kalau gua nggak pernah tuh kayak gitu kan, pernah sih tapi jarang gitu kan. Kalau udah bolos aja lah gitu kan, nggak usah masuk, nggak usah di absen. Nah tapi besok minggu depan pas gua masuk, lah ini kenapa ada tanda tangan gua. Jadi tuh temen gue ada yang suka inisiatif ngabsenin sendiri gitu kan. Ah si Yuga nggak masuk nih, tanda tanganin lah gitu. Banyak yang kayak gitu. Jadi gue, Solidaritas ya. ya solidaritas itu juga kebangun di waktu kuliah juga itu. Ya. Cuman sayangnya beberapa ada yang absen panggil kan. Ya Dinui, oh nggak ada suaranya nggak masuk gitu. Gitu. Berarti dosen itu apa rendahnya guru ya gitu, dia kayak oke, udah di absen kan, oke kita mulai. Iya beberapa kampus tapi ada juga yang tap kartu. Jadi kayak tahu kan lo kayak absen kantor gitu kan tuh. Ingat sidik jari gitu ya. Iya sidik jari atau pakai kartu gitu kan. Nah itu tuh udah lu nggak bisa tipsen lo. Iya. Bye bye. Nggak bisa emang. Gue jadi ingat pernah di kantor kayak gitu dulu pas gue kerja. Nah terus bisa ceritain tuh. Enggak ini. Ada hal tolol sih. Jadi gue pagi datang, kartu, jam 9 gue kerja, selesaiin laporan gue. Jam 10 gue pulang. Nah, ya, banyak tuh kayak gitu tuh. Tapi ya pas gue mau check out nggak bisa. Check outnya besok. Tapi banyak banget sih yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi untungnya sih, biasanya kebanyakan tuh yang kayak gitu tuh banyak tuh di institusi pemerintahan tuh. Ya udah sering mah itu, tapi paling datang-datang tidur kalau pemerintah. Ups. Besok gue hilang guys. Salam kenal. Aduh. Apa? Banyak yang kita pelajari juga soal kuliah dan semacamnya gitu. Betul. Tapi kalau usaha kerja ya, gue pengen tahu juga sih. Apa? Jenjangnya. Misalnya kan lu, berarti kan lu kalau misalnya SMA berarti kan lu mulai bener-bener dari bawah banget kan. Kalau misalnya lu emang mau berkarir ya, bukan usaha. Itu tergantung mau berkarir. Soalnya kalau lu emang lulusan SMA pasti ada juga kayak tes kerjain lu. Kalau emang lu pas di sini dan skill lu lebih, lu dikasih lebih tinggi gitu. Jadi bisa kayak grinding gitu loh. Lu udah ada skill mantep, tapi lu masih lulusan gitu kan, lu dinaikin sendiri kok. Itu, nah tapi ini posisinya bener untuk orang-orang yang bener-bener baru mau mulai kerja setelah SMA dan. Nah gue pengen tahu jenjang karirnya tuh seperti apa. Kalau misalnya mereka emang pengen berkarir ya, bukan usaha. Nah gue pengen tahu tuh. Lalu ada pendapat gak dari situ? Ada insight gak dari sana? Kayak jenjang karirnya kayak berapa lama dia akan bertahan di dunia itu ya? Bisa enggak kayak misalnya dia dari posisi paling bawah gitu, misalnya dari staff biasa gitu sampai dia bisa jadi manajer atau apa-apa. Naik pangkatnya gitu ya? Itu gimana tuh? Itu sih ini. Bisa lu dari bawah dan lu lulusan SMA, ya kualitas kerja lu tingkatin, yang gimana gue bilang tadi. Lu harus siap ngejilat orang. Harus. Itu yang gue bilang tadi. Soalnya gini loh, sebisa lu kalau emang baik dan bagus di kelihatan bos lu, gampang banget kok dapat gaji yang bagus dan pangkat yang naik. Simple. Jujur. Intinya lu siap-siap aja lu main karakter, lu sandiwara di tempat kerja lu. Jujur. Lu aslinya malas nih ya di rumah, lu aslinya malas, tapi lu pasang topeng yang gimana lu rajin banget depan orang gitu. Gitu. Pasang topeng yang profesional lah ya. Yang dimana itu gue sering gitu pas gue masih Makassar, gue dikatain ibu gue, kamu itu kenapa sih malas-malas di rumah?
ya kamu nanti kalau di kerja itu malas-malasan juga gitu kan. Actually gua kalau di tempat kerja beda karakter gua. Soalnya itu di tempat kerja bukan gua. Gua sih orangnya malas banget, cuy. Malas gua. Tapi sayangnya demi duit gua harus kerja. Ya itu semua orang sih deh. Iya sih. Kecuali kalau emang dia workaholic. Gue harus kerja, kalau nggak kerja gue nggak bisa napas nih gitu kan. Sesak rasanya gitu. Tapi berarti kalau misalnya ini, berarti kalau dari lo, tapi kalau misalnya dari SMA gitu, berarti emang harus Harus siap. berpolitiknya lebih kencang gitu ya. Harus ngehandle ini loh. Lingkungan kerja lu harus lu bagusin banget. Lu harus berkilau sendiri gitu. Itu yang gue bilang tadi. Lu harus bersinar di depannya bos lu dari yang lain-lain karya yang lain. Lu harus siap-siap jilat bos lu. Harus. Berat kata lebih kerat lah ya. Tapi jilatnya bukan jilat-jilat yang negatif ya. Intinya lu harus siap-siap ngejilat, dikatain kayak penjilat lu apaan sok-sokan lu. Ya, mungkin maksud lo bukan menjilat kali ya. Lebih ke arah ini kali. Berprestasi lah intinya. Berprestasi ya. Apa kasarnya menjilat sih. Kasarnya menjilat sih. Itu yang gue bilang menjilat. Malam. Apa? Abis itu apa? Ada tahu nggak cara sukses tanpa menjilat? Pesugihan. Bukan. Pelet. Itu ngejilat dukun itu. Allah. Enggak sih, ada caranya kalau lu mau sukses tanpa menjilat. Itu yang gue bilang tadi bukan menjilat sih, tapi emang kasarnya menjilat bagi orang. Itu yang gue bilang tadi. Itu aslinya bukan menjilat. Yang lu bilang tadi kan, Din. Tapi sayangnya bagi orang lain itu kayak kelihatan menjilat. Itu makanya gue bilang lu harus siap pasang karakter dan lu harus terima hujatan orang lain. Semisalnya nih lu yang bersinar gitu dari bos lu, dari karyawan lainnya. Karyawan yang lain itu siap-siap ngegibahin lu di belakang. Gitu. Kalau dari gue ya tips ya, kalau misalnya ini kan masuk ke dunia kerja berarti ya. Kalau dulu sih gue pelet bukan. Ya, gue gila. Apa? Gue selalu kalau bisa kan, karena gue kan kerja, gue lebih senang kerja tim kan dibanding sendirian. Jadi contohnya misalnya gue dulu kan bagian marketing nih misalnya. Terus gue juga ada bagian yang sosmed manajernya. Gue kan jadi tektok kerjanya kan kenceng tuh berdua tuh. Itu kalau misalnya ngejilat gitu kan, misalnya nih rekan kerja lo punya ini gagasan yang bagus gitu kan. Gue punya ide yang bagus nih, gimana kalau kita begini begitu. Terus kayak, wih sabi tuh gagasan lo, ide lo gitu kan. Terus lo bawa kan ke atasan lo gitu, ke bos lo. Nah lo ngaku-ngaku seakan-akan lo imply kalau itu ide dari lo gitu kan. Nah, itu ngejilat banget tuh. Sama lo sambil sok-sok nanya bos gitu kan. Wah bos, ini ide bos mantep banget nih gitu kan. Padahal sebenarnya kagak gitu. Itu ngejilat secara negatif. Tapi kalau misalnya lo stand out berprestasi gitu, kalau dari gua tipsnya jujur aja sih. Jadi kayak lu bilang, bos ini idenya bagus, tapi mending kalau mau lebih simpel lagi diginiin bos gitu. Iya. Kalau menurut jujur aja sih, iya bener kayak gitu. Nah kebetulan bos gue itu orangnya pengennya jujur, easy going dan jujur, maunya jujur gitu. Jadi kayak Nara kan orang Spanyol kan apa Nara, jadi dia nggak bahasa Inggris. Itu mah Rusia. apa dia selalu mungkin ini kali ya, etos kerja orang sana kali ya. Jadi dia selalu gini, dia ngasih ide, menurut saya tuh gini nih, Din, kalau menurut kamu gimana? Jujur aja gitu. Kalau misalnya ide saya jelek, kasih tahu aja gitu. Ya udah gue kasih tahu. Oh, menurut saya sih oke, cuman kurangnya di sini nih, gini kan. Menurut saya sih gini. Soalnya saya udah. Gitu. Iya. Nah biasanya, gitu. Din, ini topiknya nih, lu bisa bersihin nggak? Kayak gitu. Nah makanya kadang-kadang kan biasanya kan gue sebelum audiensi ke bos gue kan pastinya diskusi dulu sama tim gue kan. Nah biasanya gue selalu include juga mereka gitu kan. Ya menurut si Tono gitu kan, mereka dia juga udah ngecek gitu kan. Dia juga ngecek
kondisi pasar tuh gini 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 gini. Jadi kalau menurut saya pasti digini-giniin gitu. Jadi lu include juga tim lo gitu. Jadi lu bisa naiknya bareng. Kalau itu tips dari gue sih. Bukannya kayak kayak idenya aslinya dari lu tapi lu bilang, "Oh, si ini nyaranin kayak seperti ini, Pak," gitu. oh enggak. Kalau ada emang dari ide dari gue, bilang dari gue. Oh. Tapi kalau misalnya emang hasil dari diskusi tim, gue pasti bilangnya itu diskusi tim atau enggak ada temen gue yang ngomong kayak gitu idenya, gue kasih tau itu ide dari dia gitu. Gitu aja sih gue. Tapi kalau misalnya emang ide gue ya gue kasih tau aja itu ide gue. Biar gue kelihatan juga gitu kan, oh ini anak mikir gitu. Ini buat kerja dia. Gitu. Iya. Nggak main-main Jadi- Zuma doang gitu, itu Ah. buat kerja. Iya. Intinya jujur aja sih, sumpah jujur aja sih. Itu sih emang bagusnya. Mhm. Tapi kadang ini loh, orang dapat bos yang nyentrik banget dan nggak mau diganggu gugat pendapatnya, itu malah nggak pantas jadi bos. Gak sih lu pendapat lu? Itu toxic. Iya, nggak pantas jadi bos gua rasa. Itu bukan leader, itu bos sih, tapi bukan leader ya. Heeh. Nggak, bos itu leader cuy. Tapi bos aslinya Nggak. definisi bos itu orang yang gimana ya? Enggak. Bos tuh yang kayak ya udah atasan lo gitu. Oh ya, bos yang nyuruh Leader itu leader tuh adalah orang yang bisa memimpin lo dan membimbing lo. Nah kalau orang-orang kayak gitu yang bos ya itu ya bos secara arti harfiah gitu kan. Udah cuma nyuruh-nyuruh, udah laksanakan sesuai apa yang gue mau gitu. Tapi kalau leader berarti dia memimpin dan membimbing. Nah, untungnya sih selama pas gue lulus kuliah gue ketemu bosnya yang kayak gitu. Untungnya ya alhamdulillah sih gitu. Nah sekarang dapat bosnya yang kayak gini. Iya. tiap muncul, aduh dan pusing gue. Lu bisa nge-DJ gak? Gitu. Tapi lah, kalau sih masih santai. Tapi intinya sih gitu sih. Kualitas dan itu biasanya emang didapatkan dari pengalaman bertahun-tahun sih. Itu enggak, kalau itu enggak definite dari kuliah atau ini. Jadi ini dia tulis ini ya, panjang banget ini. Jadi biasanya itu dosen MTK nggak pernah absen panggil-panggil nama, dan temen gua tiba-tiba yang harus pulang karena dia check up tiba-tiba. Ya udah karena Wallace dosennya, gua tanda tangan aja. Tiba-tiba dipanggil dan ke gap dong. Dan yang nggak ada mau ngaku. Sampai itu dosen marah dan ngancem bakal bikin sekelas D. Oh, enggak, D. Nilainya D gitu ya. Nah, akhirnya gua ngaku kalau gue yang tanda tanganin. Doi nanya, alasannya gue terpaksa harus bohong karena teman gue nggak mau. Teman gue ini nggak mau ada yang tahu. Karena teman gue ini nggak mau ada orang-orang yang tahu penyakitnya. Jadi gue alasan kalau ibunya sakit tiba-tiba dan harus pulang. Terus sama dosen itu, gue disuruh pulang menghadap sama teman gue ini. Waduh, kocak ya, setiap kali mau gue temuin, doi itu kayak kabur-kaburan. Dan kejadiannya itu pas lagi puasa. Jadi literally gue ngebohong pas lagi puasa. Dan pernah beberapa kali papasan sama dia. Dan kayak nothing happen aja. Ini temen lu yang bangsal atau siapa nih? Kalau dari kasusnya sih emang gak hoki aja sih. Maksudnya temen lu yang ngebuat lu ngebohong gitu? Gimana tuh, Night? Atau apa emang dia jujur? Gua kayaknya, tunggu. Enggak, emang gua hoki aja. Ya bener, emang gak hoki. Timingnya salah lah. Doinya, itu yang kabur-kaburan ini dosennya gitu ya? Oh iya bener. Gue kira lari-larian temen lu gitu. Loh, temen lu kok lari-lari? Sih. Gue juga bingung. Gue pikir temennya yang kabur-kaburan. Oke. Ya itu biasanya dosen yang ngeselin tuh kayak gitu juga ada. Nyuruh kita tugas sampai pas kita ngadap. Oh iya, ntar ada urusan aku. Oh iya, bawa di meja saya aja. Pak, udah dicek ya? Oh iya, nanti. Oh, apa? Oh, kamu udah kirim? Oh iya, nanti saya ACC. Oh, belum, tunggu ya. Itu banyak tuh kayak gitu tuh, sayangnya. Rasa dirinya senior gitu banget. Rasa dirinya yang paling mantep kan, jadinya superiority kompleks gitu loh. Tapi itu gue jadi ini sih kepikiran buat bahas attitude juga sih, attitude yang dibangun selama kuliah. Dengan saran-saran gitu. Itu nanti. Yes. Itu nanti. Tumbennya potensi ini cepat ya. Mungkin karena topiknya nggak terlalu nyentrik gitu. Iya.
Topiknya santai Bisa. sih. Iya, santai, tapi sayangnya banyak orang nggak tertarik sih dengan topik ini. Tapi at least kita Sayang. belajar gitu, sharing-sharing. Mm. Nah, Sharing-sharing habis asik itu lah. dan ya teman gua nemuin dosen itu berdua sama gua, dan teman gua nggak marah juga sih, lebih ke goblokin gua. Maksudnya, Ya saya goblok lu gitu. Lu sih nggak jago nih bokis-bokisnya gitu-gitu paling. ya lu harusnya bohongnya lebih kayak Dajjal dong, enggak. Ayo lebih jahat lagi bohongnya. Makasih lah. Ya, tapi ya Gitu sih. kita udah belajar banyak yang soal kerjaan, kayak menjilat itu bagi orang menjilat ya, bagi yang gue bilang tadi. Bukan literally menjilat, tapi lu siap dianggap menjilat di depan orang lain. Mhm. Soalnya dimana kalau lu kualitasnya bagus dan lu cari perhatian sama bos lu, itu tidak salah coy. Itu yang dimana lu mau bersinar biar gampang lagi pangkat lu, biar ada penghasilan lu lebih lagi. Tapi sayang dengan orang lain lu dianggap sampah bagi karyawan lain. Tapi ya lu kerja alasannya apa? Cari duit kan, bukan cari temen. Ngapain lu pedulin kata-kata orang lain? Kerja aja. Mhm. Gitu kok gua. Gua pun di Oke. ojol kayak gitu loh, di ojol. Lu bayangin, di ojol kayak gitu juga loh. Ada orang bilang kayak, "Ih, kamu lu jangan narik-narik terus dong, kasihin yang lain." Ya gua kerja. Lu kok ngelarang? Iya, betul. Abis itu ada yang komunitas ojol juga, itu gua nggak ikut. Gua kerja aja. Itu kan cuma jadinya kayak solidaritas doang gitu kan, nggak Hmm. wajib sih. Mana? Ya, Paling kalau misalnya lu ntar solidaritas tiba-tiba siapa? agak paling gini, dan biasanya kan banyak tuh kasus-kasus yang tiba-tiba ojol digebukin terus langsung Nah, datang kan itu temen-temennya. seru-seruannya. Sebentar kita sharing-sharing lah pengalaman kerja kita yang aneh dan mungkin tips-tips gitu lah ntar. Oke. Iya bisa tuh. Nah, kita break dulu lah. Habis itu Iya. lanjut lagi. Ada request lagu dari siapa lagi nih? Ke atas. Capcom. Jadi kita dapat request yang menarik nih. Soundtrack Lagu ini Capcom kayaknya versus iya, SNK. soundtrack ini. Soundtrack Mm-mm. game Soundtrack game. Capcom Menarik sekali. versus Shingeki no Kyojin SNK. SNK. Kepikiran aja lagi. Kesel gue. Oke. OST Capcom Capcom. versus SNK 2. OST This is True Love Making London Stage. Kita dengerin dulu ya guys, enjoy. Ya, enjoy. Lu udah play? Oh bagus. Oke, ikan hiu makan pejoy. Enak. Sip, gas. Oke, sebelumnya nih Mamamo dulu dari Dingga. Itu kenapa sering bambu tadi? Kenapa ada sering bambu ini? Random banget lagu. Kembali lagi di Talking Session sama gua Dani dan host gua Dinui. yang akan membahas topik kalian malam ini. Itu kenapa tadi? Baru ada suara kaki lagi. Allah, ada geblok ya. Tapi Oh, itu trailer buat Tex MV lupa ya. astaga. Tapi ya oke. Kan udah ngebahas negatif positifnya dunia kerja, dunia kuliah, apa yang kita bakal hadapin pas dunia kerja, dunia kuliah juga apa. Nah, mungkin kita masuk pembahasan pengalaman kita pas dunia kerja kuliah yang dimana itu aneh dan lucu lah. Coba kita refreshing dikit dan mungkin sekali tips gitu. Dan setelah itu pemberitahuan soal hari Sabtu nanti, bukan hari Sabtu sih, intinya ada. Oke lah, kita masuk pembahasan kita. Apa nih pengalaman aneh sama lucu? Bagi lu yang paling berkesan pas kuliah lu apa? Banyak sih. Gue pengen pilih salah satu kali ya. Ini balik lagi. Ini ada sih salah satunya sih. Ingat kan apa ini? Tadi yang gue bilang tuh yang babe itu. Babe, itu kan iya, dosen paling baik yang pernah gue temuin. Nah, itu ada satu mata kuliah kan, filsafat hukum. Itu mata kuliah dia tahu ini levelnya bukan level anak S1 filsafat hukum itu, karena sangat. Oh, gue ingat cerita ini. Lanjut dulu. Mana lu cerita deh ini. Itu selalu berkesan buat gue soal itu. Apa
susah kan. Jadi ya udah dibebasin banget. Udah yang penting kalian kerjain tugas yang saya kasih, udah terus sama masuk kelas terus. Kalian pasti dapat A, gitu kan. Nah, udah kan gue tugas gue kerjain, gue nggak pernah bolos gitu kan. Harusnya gue dapat A tuh pasti. Nah, habis UAS, habis ujian akhir semester, kan masih banyak tuh yang mahasiswa teman-teman gue yang masih nilainya itu I alias incomplete, alias belum ada nilai. Karena mereka masih banyak yang bolos kan dan nggak ngerjain tugas. Gitu ya? Maksudnya apa tuh? Itu lu ngelawak atau apa? Enggak. Incomplete kan? Enggak, enggak. Oh di gue cuma bukan. Kalau gue I doang, incomplete. I doang, itu doang. Oke, kode Nah, gitu. udah kan. Nah, terus jadi kan mereka yang ujian I itu harus ikut ujian incomplete. Ujian terakhir tuh buat nambahin nilai. Nah, gue karena ngerasa ya gue ngerjain semua tugas dan gak pernah bolos gitu kan, gue dapat A, ngapain gue ikut gitu kan. Gue nungguin aja mereka di kantin kan tuh malam-malam tuh jam 7 apa 7:30 gitu kan di kantin sampai udut gitu kan nungguin. Lu kayak malam gitu ya? Gue emang anak siang sampai malam soalnya. Kalau gue dulu. Udah tuh gue ngudut nungguin mereka kan. Nah, mereka balik tuh sama dosen gue juga balik kan. Tiba-tiba nanya, Denui gitu kan, udah gede banget. Denui. Ih, suaranya juga berat banget asli. Kamu mana saya tungguin di kelas, kok nggak datang kamu ujian komplit. Be, kan saya kan udah lengkap semua tugas sama nggak pernah bolos. Yang bener lu, bener Be, sumpah dah nggak bohong gitu kan. Kalau lu nggak solider sih sama teman-teman lu aja ikut ujian komplit nih. Ya gimana dong Be? Ya udah lu kerjain sini ujian komplit. Lah, udah lu nggak usah di kelas lagi gitu. Iya, udah lu ngerjain di sini aja di kantin gitu kan, nggak usah di kelas. Lah gimana gitu kan? Dikasih kertas di kantin gitu. Iya, gue dikasih kertas ujiannya, suruh ngerjain di kantin malam-malam, rame pula kan sama anak-anak yang ekstensi sama yang kuliah lain gitu. Udah lu kerjain aja. Ini ada 5 soal nih, lu kerjainnya 3 soal. Udah kan? Nah, kan udah di kantin nih, udah lu sambil ngerokok aja nggak apa-apa gitu kan. Udah kerjain aja, saya kerjain gitu. Siap deh. Jadi lu kayak situasinya lagi makan internet gitu sama makan lagi ngerokok. Sambil ujian gitu kan. Sambil ujian sama nulis gitu kan. Temen gue emang kan, weh Din, ngapain? Weh Din, ngapain lu? Ujian apaan? Marahin sama dosen gue kan. Lu gak usah ganggu, dia lagi ujian. Ya pak. Terus gue kayak, ya gue lagi ujian bro, tapi sama ngerokok gitu. Santai, aneh banget ya. Ya aneh banget, sumpah tuh aneh banget. Aduh, tapi beberapa bulan kemudian akhirnya beliau tapi sayangnya beberapa bulan kemudian beliau meninggal kan. Lu datang di pemakamannya kan? Oh datang. Dan itu karena dia baik banget kan, itu mahasiswa banyak banget yang datang melayat. Itu nangis semua sih. Amin gak asik sih Amin, kalau peninggal gak asik Amin, kayak dosennya asik banget gitu. Iya dosennya asik banget. Itu sih. Gimana nih? Itu pengalaman gue sih ya, salah satu yang paling berkesan sih menurut gue itu. Kocak soalnya. Nah kalau lo dari dunia kerja apa yang absurd? Gue kuliah cuy. Nggak dari dunia kerja maksud gue. Most likely pas gue ojol sih banyak hal yang berkesan. Tapi yang paling gue kayak nendang itu pas gue dapet ini pelanggan customer yang orang Iran, tapi bukan ini loh, bukan turis. Dia kayak ini apa ya, orang yang menumpang gitu. Apa ya kalau menumpang itu ya kan, di Iran lagi perang semacam itu. Refugee pengungsi yes. Mengungsi gitu di Indonesia gitu kan. Nah mengungsi udah diceritain, itu bener-bener gue diceritain kayak di sana pun dia kalau tidur pasti ada suara tembakan dan pasti ada ledakan kalau dia lagi pagi-pagi, dan itu hal normal bagi mereka. Dan juga itu anak-anak mereka itu harus dia jagain sampai dia bilang arahin, kamu kalau pulang arah lewat sini, diarahin itu jalannya. Itu berat bagi mereka coy. Dan itu gue rasa kayak itu jangan gimana ya, sedih sih gue rasa. Berkesan banget loh itu gue belajar dari situ. Tapi gimana? Wah, gue gak expect itu ya. Tapi ada juga sih
Apa? Cerita lo gue ntar, lo lanjut dulu. Tapi gue mengingatkan gue sesuatu cerita juga sih. Lanjut. Ini loh, sampai ya itu sih, sampai gua di tempatnya dan gue jelasin, sir, you don't have to pay it, sir. I'll give it to you for free. It's alright. You've been through a lot. I'm helping you with this way. So, dan dia kayak hampir nangis gitu ngelihat gua. Dalam hati gua, ya nggak apa-apa, 30.000 hilang, tapi at least gua udah ikhlas. Ya, kelasin lah. Bagus. Pahala bareng. Oke. Nah, Ngomongin refugee, aku jadi inget tuh pas nemenin teman gue magang aha, di UNHCR, lembaga PBB buat badan PBB buat ngurusin pengungsi di Indonesia gitu. aha, Itu kan ada kasirnya kan, nah, teman gue tuh bagian tanda kutip kasirnya kan, aha, bagian yang ngedata orang-orang yang baru masuk tuh. Nah ini adalah satu orang dari sebuah negara lah yang sangat konservatif. Korea Dia Utara. enggak, bukan. Pokoknya dari ke di arah barat lah pokoknya. Aha. Nah terus dia datang ngomong sambil panik kan, kayak ketakut banget. Please, I need pakai broken English gitu kan. Sebenarnya ada translator kan, standby banyak tuh dari berbagai macam bahasa. Tapi dia pakai broken English gitu. Please, I need this permit to become a asylum seeker, to be a refugee. Okay, calm down sir. I need to be Oke, gue butuh permit untuk bisa jadi refugee di sini gitu kan. Karena harus ini kan, harus ngurusin data-datanya kan. Oke, calm down sir. What's the reason gitu. Soalnya kita harus tahu kan ya alasannya apa nih supaya bisa legit dapat legitimasi supaya jadi refugee. Oke pak, alasannya apa? Tapi tenang dulu. Please, they want to kill me gitu kan. Wah kenapa nih gitu kan? Ya, who wants to kill you gitu kan sir gitu. My family, my friends, my government. Wah ini orang kenapa nih gitu kan? Kriminal kah atau tahanan politik atau apa kayak gitu? Why they want to kill you? Please, because I'm gay. You what? Gue kayak oke. Tapi gue ngeliat background negaranya, gue hampir mau ketawa tuh sebenarnya kan, sorry banget. Tapi gue ngeliat background negaranya, oke. Karena ini loh, lu ingat meme kan? Because of Iya, gue inget meme gitu-gitu kan. Cuman, tapi gue nggak boleh. Iya, gue harus tahan. Tapi gue liat lagi kan ID-nya kan. Oke, dari negara ini, wajar. Oke, sir. Oke, akhirnya teman gue urusin, bantuin. Dan kayak salah satu cerita juga sih itu jadinya. Itu kalau misalnya magang di lembaga seperti itu lo bakal ketemu banyak orang ajaib, ada yang alasan aneh-aneh. Dan itu salah satu yang aneh sih. Iya, emang pengalaman banyak yang dimana gue kalau bilang kalau soal pengalaman di dunia kerja lebih banyak cuy, jujur. Iya. Tapi ya itulah yang kita lewatin, kayak lu senang-senang, malah gue kayak ini kalau lucu-lucu sih apa ya, gue paling ini loh pas gue ngejaga tempat fotokopi. Oh, gue kira jaga lilin. Oh bukan, geblek, itu mah lu. Gue yang pergi dong. Apa? Ini. Kena sendiri. Apa ini? Bukan jaga tempat fotokopi itu. Nah, mahasiswanya itu di Makassar itu mahasiswanya datang semua. Gua udah hafal anak-anaknya kayaknya gua. Bang, ayah, bisa nggak fotokopi nih? Lu kan kemarin udah fotokopi. Ya iya bang. Ya, terus fotokopi aja bang. Gue lagi nggak bisa sih. Gue beliin rokok. Lu kerjain sini. Oke bang. Nah, ini bang udah bang. Ya udah lu pergi sana. Lah kenapa bang nggak dibayar? Ya kan lu kerjain sendiri, ngapain gue santai. Nah, gue gini, itu salahnya gue kan terlalu santuy kan. Tapi untungnya gue ada duit 5.000. Dia nggak ngerjain banyak, jadi gue kayak nggak ada bosin, masukin duit 5.000 di celengannya. Ini pak, tadi nggak ada kok pak, dibayar semua. Aslinya gue males lagi nggak, soalnya itu siang bolong kan, angin sepoi-sepoi gitu, bawa pohon gitu, gue duduk di kursi kayak kursi santuy gitu. Lu fotokopinya outdoor gitu di bawah pohon gitu? Enggak, ruangan kayak ini loh, rumah makan gitu, tapi kan di luar itu ada pohon-pohon besar gitu kan. Jadi gue kayak gue di bawah situ aja. Bang, ini doang. Ya udah lu pergi aja sana. Lah, kan dibayar. Lu fotokopi berapa banyak sih? Segini sih.
Ah udah, santai-santai, udah pergi sana. Gue hitung-hitung, itu 5.000 bukannya sih? Oh iya. Geblek. Terus ngasal banget. Untung ada backupan duit Gue tuh. terlalu capek cuy. Siang-siang angin sepoi-sepoi ya tidur anjir. Dasar bawa. Tapi ya kita Pas udah banget. ngelewatin banyak kan kayak ngejelasin dunia kerja kita gimana. Mungkin sharing tips lah. Kalau lu tips kuliah apa yang Ada. harus apa nih? Sebelum masuk gua tips nih, sebelum gua masuk tips nih ada nih. Cerita dari seseorang DM ke gue. Aku baru ingat, pas ospek gue dulu namanya kan PPAK. Pepak. Pas pengalihan panitia PPAK dari cutting kakak tingkat diganti diurus para dosen. Banyak kakak cutting yang nggak suka. Pas gue dan maba lainnya pulang setelah class meeting, diledakin petasan, kurang ajar. Ledakin petasan sama cutting di sepanjang halaman fakultas gue. Dan cutting ada yang bawa anjing Doberman buat nakut-nakutin maba di kampus. Gak jelas. Itu cutting fakultas sambil teriak-teriak, enak ya kalian PPAK-nya di ruangan ber-AC dapat nasi kotak. Gak jelas. Kami maba kebanyakan dari luar daerah pada parno semua. Itu sampai pihak kepolisian datang ikut jagain. Akhirnya PPAK buat fakultas gue ditiadakan, tapi nggak buat fakultas lain deh. Thank you. Itu senior cacat. Iya, tunggu. Itu ngapain bawa anjing Doberman? Dan pertama gue nggak takut, tapi lu ngapain anjir? Ih, sampai ledakin petasan. Nih aja gue yang bacanya sampai apaan sih, gak jelas banget. Lu iri sama junior lu gitu. I mean, ya namanya kan mereka baru datang. Lu kenapa iri? Aduh. Itu mereka digituin biar mereka enak, biar mereka betah di kampus itu. Iya maksud, dan untuk menyelamatkan maba dari perlakuan sendiri kayak setan itu sih. Iya. Aduh. Karena kalau hasilnya nggak digituin ya kayak gitu, kayak ke mereka. Kalau udah gituin. Astaga. Yeah. Nah ini nyambung juga sih ke tips gue sih. Gue jadi ingat kisah gue pas ngojol karena gue kan nurunin penumpang kan di satu rumah. Kasih makanan gitu. Nah, gue nggak nyadar ada anjing Doberman besar gitu di pagar. Loncat di gue, wah begitu. Wih, apa? Wah anjing. Udah gue orang ngojol yang lain kan itu kayak kaget hehehe gitu. Gue kalau sama anjing kayak oh ya. Gue nggak takut orangnya. Enak nih di sate. Enggak anjir kayak gitu. Gue orangnya nggak takutan, gue santai. Gue kayak oh anjing, oh biasa santai. Ular piton aja gue gendong biasa kok. Gue jadi inget tuh waktu SMA gue dipanggilnya piton. Apa? Tunggu gue bisa. Ya udah lah itu panjang lah tuh kapan-kapan mungkin kalau ada tentang sesi pembahasan panggilan. Ya itulah berarti. Tahu lah apa yang panjang-panjang. Nah. Ini sebenarnya nyambung nih sama topiknya apa sempet tips sama gue kasih tahu sih. Pertama buat maba, mungkin kalau kalian udah nggak maba kan pasti mungkin bisa kasih tahu ke adik-adik kalian atau mungkin temen yang baru masuk kuliah. Senior kalau misalnya masih ada ospek marah-marah, tapi marah-marahnya itu kalian cek aja marah-marahnya itu tuh masih marah yang kayak gimana. Kalau marah yang bentak-bentak nggak jelas, itu kalian bisa protes. Ya intinya lihat aja nada mulutnya ya. Dan marahnya itu juga substantif. Kayak gue dulu waktu sebelum gue ngospekin, gue kan di bagian yang marah-marahnya tuh. Itu kayak 2 bulan sebelum mulai ospek itu kan intensif kan latihan di Bina. Teater. Jadi iya bener kayak teater, emang teater, latihan teater itu sebenarnya sih gitu. Kalian pura-pura marah bukan marah beneran gitu. Nah kalian tuh harus marahnya itu tuh usahakan substantif, emang berguna. Jangan yang asal kayak tadi gitu kan, enak ya kalian di ruangan ber-AC gitu kan iya ikat pinggangnya gitu. Tapi substantif kayak misalnya gini, kayak gue contoh gini, kalau misalnya kalian dimarahin kayak gini gitu, tugasnya kenapa gak dikerjain deh gitu kan, sambil tegas gitu nadanya kan. Maaf kayak gini, wah kamu kenapa nggak ngerjain, kamu punya teman kelompok gitu kan, masa kamu nggak bergaul masa kamu nggak ngerjain tugas bareng teman kelompok kamu gitu kan. Kamu tuh harusnya bisa ini dong solid sama teman-teman kelompok kamu gitu kan.
baik gitu lah. Itu masih oke. Tapi kalau misal tiba-tiba marah-marah kayak gini, oh lu udah jelek muka lu gitu kan, kampungan gitu kan, nggak ngerjain tugas lagi, mau jadi apa lu nanti. Nah itu kan banyak tuh yang kayak gitu kan, yang masuk di kasus kan. Nah itu sampah tuh, itu kan bisa banget tuh protes ke kampus kek atau kemana kek, kalian sounding ke media sosial silahkan, karena itu emang udah sampah hitungannya. Itu juga tips juga sih. Dan nanti ketika kalian kuliah juga penting banget untuk mencari teman. Lebih bagus lagi kalau kalian punya teman dari berbagai angkatan. Gue termasuk orang yang lebih sering main sama senioran tua sama junior gue yang masih muda-muda, yang bisa bedanya tuh bisa sampai 3 tahun 4 tahun gitu loh. Bahkan sini sampai udah bapak-bapak juga ada gitu kan. Sumpah itu. Soalnya masih banyak juga loh yang udah umur 30-an tapi baru ngambil S1 gitu kan, banyak. Dan gue gaul sama mereka juga gitu loh. Dan sama kayak lu, posisi mereka kayak lu. Mereka kerja dulu. mereka kerja, maksud gue mereka kerja dulu gitu. Mereka kerja. Umur gue masih muda krengsek. Enggak maksud gue kagak posisinya, maksud gue mereka masih kerja dulu baru mau ambil S1 belakangan gitu kan. Ada yang kayak gitu. Gue juga gaul sama mereka juga gitu kan. Nah itu berguna banget. Satu, lu bergaul sama junior, lu bisa ngasih insight, lu bisa jadi kayak panutan, atau mungkin lu bisa sharing-sharing hal-hal yang goblok gitu kan, atau yang lucu-lucu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi lu gak ketinggalan zaman lah intinya. Nah lu bergaul sama senior, dan setidaknya apa yang gue rasain tuh senior gue untungnya baik-baik, alhamdulillah kan kebanyakan. Nah jadi kalian bisa tuh minta insight dari mereka gitu kan, minta tips. Nah kayak gue dulu waktu skripsi, gue di ini udah, lu kasih tahu gue kalau lu udah selesai skripsi lu, ntar kita bantuin drilling, kita bikin mock up sidang. Drilling apa, drilling gitu loh, kayak bootcamp militer gitu loh, enggak, tapi istilah doang. Jadi kita bikin pura-pura sidang gitu, apa mock up sidang ya? Tapi bikin sendiri gitu loh, di kantin kayak atau apa gitu. Enggak, tapi itu posisikan diri lu sebagai bener-bener seakan-akan lu beneran lagi sidang gitu kan. Iya, I know. Udah tuh dibantuin sama mereka, pokoknya bikin gue yang nggak ngerti sama topik lu jadi ngerti, udah gitu. Udah dibantuin sama senior gue tuh. Nah itu penting banget. Nah sama nyari teman seangkatan juga. Waktu gue lagi bantuin skripsi, waktu gue lagi ngerjain skripsi, gue dibantuin sama teman gue. Din, lu udah dapat sumber dari ini belum? Lu kan topiknya tentang ini kan, gue bisa bantu lu nih buat wawancara dia gitu kan. Gue ada nomornya, lu mau nggak? Boleh banget gitu. Sama gue juga bantuin dia gitu kan. Gue punya nih dokumen tentang ini, mungkin lu bisa pakai juga. Oh boleh deh, boleh di sharing gitu. Kolaborasi jadinya sih. Nah itu yang gue dapetin selama kuliah, makanya dan itu ke bawah sampai kerja gue, sampai gue kerja itu loh. Karena gue lebih seneng kayak gitu daripada bersaing, mending collab gitu kalau gue. Dan itu ke bawah sampai kerja, karena gue ngerasain kayak gitu. Iya. Yang gue dapat selama kuliah gitu. Nah itu kan kuliah kan. Nah tapi kalau di dunia kerja beda. ini tips gue. Beneran kasar tapi jujur ini kalian bakal berhasil ya. Pertama, sikapin orang di tempat kerja lu at least teman kalau ngumpul doang. Tapi pas lu kerja, anggap dia rival lu. Jangan musuh, rival. Lu bisa saling bantu sama lain, tapi at least lu lebih tinggi dari dia gitu. Lebih bercahaya. Yang gue bilang. Nah, itu pertama. Kedua, kalau lu kerja, jangan mikirin malas atau apanya. Masuk nih pala lu, duit. Itu. Jujur. Lu kalau mikirin duit terus pas lu kerja, oke, gue dapat duit ini. Gas. Intinya itu aja terus. Nah, yang terakhir dan paling penting, pasang karakter lu sendiri. Lu harus siap karakter sendiri. Jangan pakai karakter yang asli. Lu harus siapin karakter yang gimana itu karakter profesional di tempat kerja. Gitu. Simple sih, tapi itu akan berhasil, jujur. Nah, itu gue bedanya dari lu dan apa? Karena lu kan bener-bener lu start sendiri kan dari SMA. Jadi lu emang, makanya gue bilang kalau misalnya menurut gue kalau misalnya dari SMA langsung kerja itu lebih kerat. Soalnya kayak gitu, karena lu emang lu mau nggak ya, karena lu mulai dari bawah kan, lu nggak punya
nggak punya basic S1 gitu kan, jadinya lu emang harus keras banget gitu kan, kejar. Nah karena gue udah kebawa dengan budaya kuliah dan gue tahu mana yang brengsek mana yang enggak nih buat nanti gue kerja nanti, kayak gue bilang tadi, gue jadi banyak collab gitu kan sama teman-teman gue gitu, sama senior segala macem. Jadinya nah gue bilang tadi kebawa sampai dunia kerja, dan apa, gue nggak memandang mereka sebagai rival, gue malah jadi potential partner. Mhm. Cuman nggak semuanya ya, nggak semua wah Iya, ini semua iya, di kantor gue partner gue, tapi maksud gue At gue least jadi ada yang lebih masih deket sama lu gitu kan. Ya anyway. jadi gue perspektif gue adalah memandang oke, ini orang bisa jadi partner gue nanti gitu kan, bisa berguna buat gue dan nanti apa mungkin dia juga gitu kan, Bisa gue manfaatin ini. Kak. Enggak. Bisa saya injak nanti. Tapi apa kalau gue gitu perspektif gue itu. Sih, cuy. Itu nggak salah. Ah, Itu nggak salah. makanya ya itu emang, tapi kalau lu jahat. iya. Nah makanya mungkin kasarnya gini kali ya, karena gue kuliah gue jadi bisa lebih tahu ngelihat karakter orang gitu loh, yang apa namanya mana yang bisa gue jadiin tanda kutip teman dan yang mana rival rival. musuh. Jangan nggak ini. Kalau lu mau bermain sehat di dunia kerja dan bisnis, anggap semua orang rival, jangan musuh, rival. Iya. Aslinya emang Nah kalau bisnis beda, iya. Iya, emang aslinya musuh, cuman ya anggap rival gitu. Apa halusnya lah gitu. Kalau bisnis emang tuh kelas beda lah. Iya. Itu pasti apa approach-nya juga beda. Cuman kalau gue misalkan emang posisinya karyawan, karena emang yang gue bisa dilihatkan dari situ kan, karena gue dulu pengalaman gue ya karyawan swasta. Sekarang freelance. Iya. Pandemi mengubah segalanya. At least kita udah belajar banyak dan kuliah dan semacamnya nih. Dan mungkin kita break dikit dan ada pemberitahuan dikit sih buat setelah podcast nanti ini. Kan nutup lah. Nah break lagi lagunya Capcom. Kenapa mau Nah sekarang baru masuk lagunya Capcom nih. Dia Black yang makanya ngecek Q. Tuh skip banget. yang benar makanya. Ikat pinggangnya diperhatikan. Oke. Capcom versus SNK 2 OS. This is True Love Making. Enjoy. Oke, wait, tunggu. Mute. Session sama gua Dani dan coach gua. Anyway. Kenapa kayak gitu doang? Gak akan bahas topik menarik yang akan berkali malam ini. Ya, ini kan udah penghujungnya, tapi gue pengen ada pemberitahuan dikit nih. Mungkin para yang pendengar udah sering dengar kita kan. Nah, kemarin gue bilang kan soal hari Sabtu bakal ada tamu dan semacam. Sayang sekali kita mundur hari Minggu. Karena kan si Dinoy ada acara. Jadi nggak bisa siaran hari Sabtu dan gue juga ada kesibukan di hari Sabtu nanti. Jadi kita berpindah jadwal podcast yang tamunya hari Minggu nanti. Tapi cuma minggu ini kok. Dan juga dan juga bulan depan bakal ada sayembara dan juga giveaway yang gue bakal adain. Tapi kita lihat dulu. Intinya bakal ada giveaway di November nanti. Kita tidak tahu kapan, tapi bakal ada. Dan juga mungkin kalian yang teman-temannya sering ini join di Discord dan sharing talent. Nah, mungkin pada nggak tahu ya ini Discord apaan sih, Creative Indonesian Community. Di sini Discord-nya adalah tempat untuk koneksi pada studio-studio kreatif di Indonesia. Contohnya kemarin Lentera Nusantara. Itu di atas sudah ada lowongan satu, udah dikasih tahu di studio itu kan. Asik tuh. Sharing, udah ada lowongan. Dan juga kemarin Ponimu. Itu ada studio juga. Nah, kedepannya ini yang paling besar studionya Reon. Ini yang paling nendang. Dan juga semisalnya Discord ini udah sampai 1K, kita bakal partnership dengan Telkomsel. Tapi kalau 1K. Dan tolong bantuannya para member. Tolong banget. Sekarang udah dapat 108 member ya. Iya. Kita cuma butuh berapa lagi nih? Cuma butuh 192 member lagi. Mantap. Kadang jadi maskot ya. Maka ada Mas Agus Indihome nggak? Dan Bukan. Kita bisa bahas sih soal meme terkenal gitu mungkin
Mas Odadi kita jadiin tamu tuh. Bisa aja kan, kita nggak Uh, tahu. Tapi bisa, intinya bisa. pasti bakal ada tamu. Pasti bakal ada tamu di sini. Guys, kita pasti ada tamu kok. Intinya mohon dari bulu batik gue yang terdalam ya, gua ngomong serius ini, tolong bantuannya guys. Soalnya server ini sangat butuh audiens dan interaksi satu sama lain. Gak usah jadi tempat hangout lah, mungkin tempat sharing talent kalian dan hasil kerja kalian, dan mungkin kalian mau dengerin podcast kami, silakan dengerin aja. Atau join-join aja gitu, gak usah ikut berbicara atau dan semacamnya. Hmm. Ya, at least kalian enjoy di sini gitu. Siapa bayar berapa? Ini. Nanti dilihat aja giveaway-nya. Wani Piro. Wow, hostnya butuh pengganti kagak? Gak ada. Gak ada penggantian host di sini. Oh. Tapi ya itu aja, soalnya gue ngerasa ini loh, apalagi hari ini, jujur topiknya hari ini gue terbuka aja ya, sampah. Enggak, saya dulu menurut mereka yang ada di sini sampah atau enggak? Kalau gue sih ya, soalnya terlalu ini membosankan sih bagi gue. Kalau bagi kalian gimana ngedengerinnya? Ini sesi curhat bersama host ini. Iya kan, free talking. Soalnya kan tadi kan juga banyak juga yang ada share-share ininya kan, pengalaman kuliah juga. Banyak satu doang kan? Kamunya nggak ngebosenin kok, lu nggak ada dari tadi Nevermore. Nggak ada dari tadi, geblek, baru dateng. Sih ngerasa podcast ini kayak nongkrong sama temen. Nah itu emang tinggalnya, tapi ya gimana kita buta audiens. Itu juga. Ya, dan juga ada yang kemarin dulu bilang, kapan ada Saweria dan semacamnya? Bakal ada kok nanti. Bakal ada. Tenang aja. Bakal ada kok. Dan juga udah ada channel YouTube dan Facebook nih. YouTube udah ada di postnya. Nah, Facebook gue lupa edit. Tapi nanti bakal ada kok. Tapi ada. Tapi ya tolong sharing-sharing juga post YouTube kita dan videonya, dan mohon bantu kita guys. Oh, soalnya banyak banget dari proyek ini. Kita incarannya emang koneksi dengan studio kreatif Indonesia sih. Lentera Nusantara lah, Reon, Ponimu, apalagi Webtoon, apalagi nih, Bumi Langit. Banyak, jujur banyak banget yang bisa kita di tamu dengan koneksi. Tapi ya kita juga butuh audiens. Soalnya kalau tanpa audiens kita ngajak tamunya, mereka datang buat apa gitu? Untuk ngobrol tapi dengan ya, orang bodoh aja sih. Ya please kalian tolong bantuannya guys. Mohon banget bantuannya. Tenang, nanti gue ajak emak gue. Cara bantunya gimana ya? Ya kalian sharing post-post kami kayak podcastnya dan link invite-nya mungkin kalian sharing di FB kalian atau di Twitter kalian. Kalian silakan copy ini fotonya aja atau download fotonya, langsung kalian post aja di wall kalian gitu. Bebas, kalian mau promosinya bebas aja lah. Kita tidak ada lisensi, jadi kalau kalian mau promosi silakan sepuasnya kalian. Ini jangan cuma promosi kita. Oh, promote ke grup pecinta kadal juga boleh, silakan. Bebas. Iya. Kalian kira kita tak desperate? Ini pada desperate semua nih host, serius. Kita buta audiens. Tapi ya di situ aja sih, gue cukup gimana ya, gue ngerasa podcast ini potensinya banyak, besar banget, dan juga bukan cuma konten podcast aja yang bakal keluar di Kreatif Indonesia ini, banyak lagi konten-konten yang lebih nendang dari ini. Tapi ya kita lihat ke depannya. Intinya sampai jumpa di next podcast hari Kamis nanti, yang kita akan membahas tentang lagu-lagu terkutuk yang terkenal di internet, seperti Glammy Sunday, boneka apa ya itu yang anunya Saraswati itu, ada juga yang Abite Ayena Nagiti boneka. Lu nggak tahu lagu itu? Enggak. Intinya kita bakal ngebahas itu, dan mungkin hal-hal terkutuk
yang ada di Ah. dunia lah. Intinya horor lagi lah. Dan itu gue yakin audiensnya bakal banyak sih, soalnya ya di mana sih ada audiens yang banyak sih, tapi ya sampai di situ aja lah Kaki Session malam ini. Gua Dani signing out. Dan gue Dinoy signing off. Thank you banget guys udah join ke kita kali ini. Ya. Ya, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa saat untuk menendang kalian. Ya, pergi. Pergi kalian.